Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pelengkap tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen saya, yang mana akan membahas tentang analisis SWOT. Sebelumnya, analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Sebelumnya, saya telah mencari tahu minat dan bakat saya melalui rencanamu.id, yang mana menghasilkan pertama, strength atau kekuatan. Saya mempunyai sifat yang tenang, ramah, sensitif, baik, setia, dan berkomitmen kepada orang-orang yang penting untuk saya. Melakukan hal-hal yang bermakna, terutama untuk kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. Tidak terlalu suka rutinitas, tetapi kalau mengerjakan sesuatu yang saya suka, saya bisa mengerjakannya dengan semangat dan penuh dedikasi. Punya rasa empati yang tinggi, sangat peduli terhadap keindahan, sangat peduli terhadap orang lain, serta fleksibel. 2. Weakness atau kelemahan. Saya cenderung pendiam dan tertutup, sehingga sikap hangat, antusiasme, dan humor yang seru tidak tertara bagi orang-orang yang baru mengenal saya. Impulsif, sering bertindak tanpa pertimbangan atau persiapan, sering dianggap remeh oleh orang lain, bahkan diri saya sendiri, karena saya adalah orang yang kurang pede. 3. Opportunities atau peluang. Saya berpeluang menjadi seorang akuntan, auditor, pengecek keuangan, dan bagian administrasi, serta mampu mengerjakan sesuatu tanpa harus terburu-buru dan berkomitmen. 4. Threat atau ancaman. Tidak mampu bekerja di bawah tekanan yang terlalu kuat, tidak percaya diri, tidak suka kebanyakan diatur, persaingan kerja yang semakin kuat, dan tuntutan menyelesaikan kuliah tepat waktu. Sementara, 3 minat tertinggi yang dihasilkan dari rencanamu.id tentang saya yang pertama, administrasi the efficient organizer, di mana umumnya saya dapat mengetik dengan cepat, membuat pendataan yang tepat, rapi, bekerja dengan struktur yang teratur, ditambah lagi saya seorang yang teliti dan mempunyai detail. 2. Persuasi dan kepemimpinan atau the charismatic CEO, yang senang memimpin, mengatur, serta meyakinkan orang lain. Kamu juga senang berjualan dan membangun jejaring berdebat sebagai the charismatic CEO. Saya mampu mempresentasikan ide pada orang lain. 3. Sosial, the people hero, di mana saya seperti seorang superhero yang suka berbuat sesuatu untuk orang lain, gemar berinteraksi dengan bekerja sama dengan orang-orang lain. Nah, 3 minat lainnya, yang pertama analisis atau the curious analyst, di mana saya suka mengamati, menganalisis, dan mencari solusi untuk berbagai hal. Saya adalah tipe orang yang bersemangat mempelajari sesuatu yang baru, mengerjakan teka-teki, sampai melakukan penelitian yang merupakan hal yang mengasyikkan bagi saya. Yang kedua, kerja kreatif. Saya suka mengekspresikan pikiran dan perasaan saya lewat berbagai media, seni tari, lagu, gambar, tulisan, dan pertunjukan. Yang ketiga, kerja lapangan atau the practical door, di mana saya ikut langsung untuk membuat, memperbaiki, atau membangun sesuatu. Nah, hasil lainnya yaitu personal value, di mana mendapati 3 hal tentang saya. Yang pertama, conformity. Saya senang menjaga perilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku adalah penting bagi saya. Saya akan melakukan hal yang tidak mengecewakan orang lain, penting bagi saya untuk diterima dengan baik oleh lingkungan saya. Yang kedua, stimulation. Buat saya, hal-hal menantang dan beresiko yang ada di sekitar justru membuat keseharian saya menjadi berarti. Saya tidak akan ragu memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada, karena buat saya, hidup menawarkan hal yang menarik. Orang seperti saya akan lebih cocok bekerja di lingkungan yang memacu potensi diri. Tradisi. Nilai-nilai moral yang selama ini diwariskan turun-temurun oleh keluarga saya, baik itu adat, budaya, atau agama, merupakan hal yang penting bagi saya. Saya akan sebisa mungkin menghormati dan mematuhinya. Bahkan nilai-nilai itu yang menuntun perilaku saya sehari-hari. Saya adalah pribadi yang patuh dan akan menjaga nilai dan prinsip yang saya anut. Dari hasil yang telah saya dapati di rencanamu.id, saya jadi tahu tentang kelebihan, kekurangan, peluang, serta ancaman yang nantinya akan terjadi. Dan itu dapat saya jadikan sebagai masukan untuk diri saya sendiri dalam memperbaiki setiap kekurangan yang ada pada diri saya. Saya akan terus meningkatkan kepercayaan diri saya, dan saya akan mulai mengembangkan diri saya untuk meraih setiap goals saya nantinya. Nah, minat bakat tadi tentunya berpengaruh penting pada diri saya, yaitu saya jadi tahu untuk mengarahkan apakah diri saya cocok untuk menjadi seorang pengusaha atau akuntan nantinya. Itu merupakan goal saya pada tamat kuliah nantinya.
Nah, teman-teman sekalian, itulah hasil analisis SWOT yang telah saya lakukan di rencanamu.id. Teman-teman bisa ikut melakukan analisis SWOT di rencanamu.id dan mendapatkan potensi yang ada pada diri teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.